Seorang laki-laki dengan napas yang masih memburu berucap sedemikian, membuat keduanya tercengang. Ustadz Zul tak menyangka jika lelaki itu datang kembali ke pesantrennya. Terakhir kali lelaki itu datang ketika Ustadz Zul menolak lamarannya. Ya, lelaki itu adalah Ustadz Zaki, anak dari sahabat Ustadz Zul sendiri. Dulu Ustadz Zaki pernah melamar Safiyah untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun Ustadz Zul menolak karena putri kesayangannya itu sudah dikhidbah oleh seorang lelaki yang tak lain adalah Bram, almarhum suaminya Safiyah. Zaki tidak mau kehilangan cinta untuk yang kedua kalinya. Ustadz, maka izinkan saya untuk meminang putri Ustadz untuk menjadi istri saya, ucap Ustadz Zaki mantap. Sampai saat ini Ustadz Zaki masih belum menikah. Rani yang merupakan calon istrinya kabur ketika akad akan dilaksanakan tepat 1 hari lagi. Tentu saja hal itu sangat membuat hati Ustadz Zaki sakit. Memang benar, cinta pertamanya adalah Safiyah. Sudah sejak lama Ustadz Zaki mencintai Safiyah dalam diam. Hanya saja selama ini ia belum memiliki cukup keberanian untuk mengungkapkan bahwa ia mencintainya. Sampai ayahnya menjodohkan Ustadz Zaki dengan anak sahabatnya, yaitu Rani. Namun takdir berkata lain. Rani kabur, meninggalkan sejuta kehampaan kepada Ustadz Zaki. Ustadz Zaki mendengar kabar bahwa suami Safiyah telah tiada. Kesempatan itu tak akan pernah ia sia-siakan untuk yang kedua kalinya. Sudah cukup Ustadz Zaki gagal mencintai wanita. Namun kali ini ia tak pernah melepaskan wanita yang dicintainya. Saya mohon Ustadz izinkan Zaki menikah dengan Safiyah. Maaf, selama ini Zaki hanya berani bersembunyi di balik perlakuan manisku kepada Safiyah. Namun kali ini Zaki bersungguh-sungguh ingin menjadi suami Safiyah. Sejenak Ustadz Zul berpikir, apakah kamu tahu jika Safiyah sedang mengandung? Ustadz Zaki mengangguk mantap. Iya, Ustadz, Zaki tahu, balasnya. Apa alasan Nak Zaki ingin menikah dengan putri saya? Zaki ingin menyempurnakan separuh agama Zaki bersama Safiyah. Ustadz, Zaki tidak mau gagal lagi. Sudah 2 kali Zaki gagal menikah. Namun kali ini Zaki tak mau hal itu sampai terulang. Lirihnya menunduk. 2 kali tanya Raihan dan Ustadz Zul serentak. Iya, Ustadz Zaki menghela nafas. Ketika Safiyah sudah dikhidbah oleh laki-laki lain, Zaki dijodohkan dengan seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang dokter. Namun saat akad nikah akan segera dilaksanakan, 1 hari lagi wanita itu kabur, entah kemana. Siapa nama dokter itu? Tanya Raihan. Rani Fitriana. Raihan tercengang
setelah mengetahui siapa wanita yang dimaksud oleh Ustadz Zaki. Apakah ia adalah wanita itu? Batinnya. Sampai sekarang Zaki masih bingung mencari jodoh Zaki yang tak kunjung datang. Apa sudah sakit-sakitan, Ustadz? Zaki hanya ingin memenuhi permintaan Abah untuk segera menikah. Ketiga lelaki itu terdiam setelahnya. Ustadz Zaki hanya bisa pasrah atas keputusan yang akan diambil oleh Ustadz Zul. Harapannya, semoga Ustadz Zul menerima lamarannya. Nak Zaki, ucap Ustadz Zul. Iya, Ustadz, kamu berjanji akan menjaga dan menyayangi putri Ustadz. Jika diizinkan, Zaki berjanji akan menjadi seorang suami yang memperlakukan istri Zaki dengan segenap jiwa dan raga. Ustadz Zul mengangguk sembari memandang ke arah lelaki di hadapannya. Baiklah, Ustadz menerima niat baik dari Nak Zaki. Namun pilihan ada di tangan Safia sendiri, karena statusnya saat ini adalah seorang janda. Ucapnya. Kamu tunggu sebentar. Ustadz Zul beranjak dari tempat duduk, kemudian berjalan mencari keberadaan putrinya. Kini tinggallah dua orang lelaki yang berada di ruangan tersebut. Baik Rehan atau Ustadz Zaki hanya diam memandangi sekitar. Kenalkan, saya Raihan. Raihan mengulurkan tangan kanannya. Ustadz Zaki tersenyum. Zaki, jawabnya. Setelahnya, kedua lelaki itu duduk berhadapan. Saya boleh bertanya, ucap Raihan. Ustadz Zaki mengangguk. Afwan, jika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Rani yang kamu maksud seorang dokter spesialis saraf? Tanyanya dengan wajah serius. Saya kurang tahu, Mas. Seingat saya, Rani tidak memakai hijab dan rambutnya panjang sebahu. Ucapnya tersenyum tipis. Padahal niat saya ingin memintanya untuk menutup aurat ketika kami menikah. Namun ternyata kami berdua tidak berjodoh. Raihan mengangguk seraya mengingat kejadian ketika ia terjatuh saat melakukan terapi pertamanya bersama dokter itu. Selang beberapa menit menunggu, Ustadz Zul kembali bersama putrinya. Mereka semua duduk. Kemudian Ustadz Zul membuka suara. Nak, kamu sudah dewasa. Abi hanya bisa berpesan, semoga kamu bisa menentukan pilihan siapa yang akan menjadi suami kamu nantinya. Ustadz Zul melirik ke arah Ustadz Zaki. Zaki ingin melamar kamu untuk menjadi istrinya. Safia menunduk, menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sebenarnya Safia juga memiliki rasa yang sama dengan Ustadz Zaki. Namun semenjak ia menikah, perlahan cinta itu lenyap dimakan waktu. Dan Safia pun membuka hatinya untuk suaminya. Entah untuk saat ini, apakah ia bisa membuka hatinya kembali? Bismillah, Safia bersedia
jawabnya dengan posisi masih menunduk. Wanita itu tidak memiliki keberanian untuk menatap wajah lelaki yang berada di hadapannya. Tanpa diduga, Ustadz Zaki langsung sujud, pertanda bahwa ia sangat bersyukur atas semua rencana yang telah Allah gariskan. Sementara itu, Raihan hanya bisa menyaksikan pemandangan yang begitu mengharukan. Rencana Allah memang tidak pernah ada yang tahu. Semua itu sudah diatur sesuai kehendaknya. Lelaki itu menepuk pelan pundak Zaki. Selamat, semoga sakinah sampai ke surga, ucapnya tulus. Raihan teringat akan istrinya yang sedang menunggu kedatangannya untuk segera pulang ke rumah. Lelaki itu terus membayangkan bagaimana ekspresi sang istri ketika mengetahui bahwa ia sudah sembuh sepenuhnya. Ditambah lagi dengan calon anaknya yang akan segera lahir ke dunia ini. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang ia dustakan? Bersambung.